Saudara, gagasan apa saja yang akan ditawarkan ketiga pasangan calon di Jawa Timur terkait tema malam hari ini, yakni tata kelola pemerintahan yang efektif dan inovatif, serta pelayanan publik yang inklusif. Di studio Menara Kompas TV malam hari ini sudah hadir 3 narasumber dari tim sukses masing-masing pasangan calon Pilgub Jawa Timur. Yang pertama ada Zainul Munasihin, juru bicara tim pemenangan Luluk Lukman. Selamat malam Mas Zainul. Selamat malam Mbak Audrey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada juga Ali Afandi Mataliti, juru bicara tim pemenangan Khofifah Emil Dadak. Malam Mas Andi. Selamat malam Mbak, sehat? Sehat. Dan yang terakhir saudara ada Abdul Aziz, juru bicara tim pemenangan Risma Gus Hans. Malam Mas Aziz. Malam Mbak. Iya. Sebelum kita berbicara mengenai debat malam hari ini, di debat kedua pemilihan gubernur Jawa Timur, kita lihat dulu dari Jakarta menuju ke Jawa Timur langsung. Kita lihat kondisi paling baru di jelang debat yang akan berlangsung kurang dari 1 jam lagi. Kalau tadi untuk pasangan nomor urut 2, Khofifah Emil Dadak sudah tiba. Ini adalah dan kabarnya ini juga Gus Hans yang merupakan calon wakil gubernur nomor urut 3 yang berpasangan dengan Tri Risma hari ini juga sudah tiba. Itu artinya tinggal menunggu calon gubernurnya Tri Risma hari ini beserta juga dengan pasangan calon nomor urut 1 Luluk dan juga Lukman, ini yang kita akan tunggu bersama. Yang paling ditunggu sebenarnya adalah masyarakat Jawa Timur yang sudah sejak dari sore hari tiba di lokasi debat untuk melihat secara langsung bagaimana jagoannya ini bertanding, beradu gagasan mengenai tata kelola pemerintahan yang efektif dan juga pelayanan publik yang inklusif. Kalau gitu saya mau nanya ke Mas Zainul dulu. Mas Zainul, kira-kira nih kalau kemarin kan dalam debat pertama ini banyak beberapa pihak yang melihat bahwa debatnya ini berlangsungnya agak adem ayem, bukan agak-agak, tapi memang adem ayem, agak kemudian alot begitu, kurang gregetnya. Nah kira-kira apakah di debat kedua ini rasanya juga akan seperti itu atau justru ada penampilan yang berbeda nih yang disampaikan oleh pasangan Luluk dan juga Lukman? Ya Mbak Audrey, saya kira Mbak Lulu bersama Mas Lukman akan tetap menggunakan style yang ya nggak jauh beda dengan waktu debat pertama, dengan data-data yang disajikan, dengan mengurai masalah secara jelas, substansinya, akar masalahnya dan juga solusinya. Kita sih berharap nanti dari paslon yang lain memberikan tanggapannya itu secara lebih lebih substantif dan juga lebih progresif gitu. Tapi kalau cara menanggapinya juga datar-datar, maka kritisisme yang disampaikan oleh Mbak Lulu dan juga Mas Lukman akan melahirkan debat yang adem ayem lagi nih. Ya. Oke, kalau gitu ini katanya gimana nih kalau dari Mas Andi sendiri nih? Tadi disampaikan oleh Mas Zainul nih, kalau Mbak Luluknya sih dan Mas Lukman ini udah siap nih ya, udah siap tempur ibaratnya ya. Tapi gimana dengan yang lain nih? Ini jangan sampai juga tadi adem-adem aja gitu. Ya, masih Mbak Audrey. Jadi per hari ini tadi kami juga masih memantau, Ibu dan Mas Emil juga masih turun ke bawah. Memastikan bahwa program-program yang selama ini secara kualitatif didengarkan itu tepat sasaran. Jadi pada debat kedua ini tentunya kita akan menyajikan bagaimana Bu Khofifah dan Mas Emil meraih beberapa prestasi ditambahkan dengan gagasan-gagasan Nawacita Bhati Satya untuk 2.0. Tadi memang saya sengaja memakai baju ini Mbak. Baju ini merupakan 9 visi dan misi program utama dari Bu Khofifah dan Mas Emil yang dituangkan dalam bentuk kaos, ada Jatim Lestari, Jatim Agro dan lain sebagainya. Ini merupakan karya teman-teman Jawa Timur dari artistik ini yang ada di Surabaya. Jadi sangat casual dan ini memastikan bahwa visi misi Bu Khofifah bisa diterima oleh seluruh lapisan masyarakat khususnya Gen Z dan millennials. Oke, itu yang disasar ya Mas Andi ya. Kalau dari Mas Aziz ini kira-kira di debat kedua ini nanti Bu Risma dan juga Gus Hans kira-kira akan memakai strategi apa? Apakah menyerang misalnya ke petahana? Ya, kalau Ibu Risma dengan Gus Han itu kan perpaduan tokoh nasionalis itu dengan agamis. Artinya dalam konteks Jawa Timur, dua orang ini merupakan
sosok yang ideal dalam rangka bagaimana membangun Jawa Timur yang berkemajuan. Dalam konteks debat kedua itu tentu kita bisa melihat pada debat perdana yang kita duga kuat itu paslon 02 potensial kedodoran gitu kan. Pada apa misalnya adalah pada sudah berbuat banyak di masyarakat Madura, pemuliaan terhadap masyarakat Madura itu dilakukan, tetapi angka kemiskinan yang disebut turun itu menjadi 9, sekian persen, itu karena APBD di 2023 yang awalnya adalah tidak sampai di angka 20 miliar begitu, kemudian melonjak di 2024 menjadi 29 miliar, turunlah kemudian. Jadi artinya angka kritik-kritik kemiskinan yang akan sudah memang disiapkan oleh paslon nomor 3 untuk mengkritik calon petahana ini terutama dalam tema malam hari ini. Yes, karena memang kalau berbicara tentang bagaimana memajukan publik itu sangat diukur dengan program-program yang sesungguhnya strategis. Tidak program-program yang sesungguhnya tidak sifatnya sustainable. Ketika bicara bansos kenaikan 2024 itu kemudian menjadi 29 sekian miliar, itu memang betul terjadi penurunan begitu kan. Tetapi kan sebentar lagi potensial juga miskin. Itu menjadi persoalan. Dan pada dasarnya Ibu Risma dengan Gus Han itu adalah ingin menguji pertahanan dari 02 itu seperti apa, Oke. begitu kan? Karena memang itu sudah kedodoran pada debat perdana. Sudah kedodoran katanya Mas Adi. Ini belum siap-siap belum debat dimulai aja nih, tim ses di sini aja sudah ini nih menggunakan taktik menyerang nih untuk Apa-apa, Mbak. 02. Kalau incumbent itu memang jadi sasaran tembak, tapi kami paham dan makanya kami ingin meluruskan dari berita-berita hoax itu data yang akurat. Dan ini juga hal yang akan dipakai dari pasangan calon nomor urut 1 Mas Zainul juga akan sama-sama menyerang nih kedua. Sebenarnya bukan menyerang ya, tapi memberikan catatan-catatan kritis kepada petahana. Betapa bahwa selama 5 tahun kemarin memimpin Jawa Timur itu kita punya apa istilahnya ya, rapor gitu. Tapi punya datanya itu, data yang valid. Ada, setelah lagi kita keluarkan ini. Oke, nah selain data-data yang valid, kira-kira kalau dari paslon nomor urut 1 Mas Zainul, apa sih sebenarnya catatan atau evaluasi di debat kemarin yang pertama itu? Kalau kita melihat debat yang pertama itu, saya melihat hasil evaluasi kita, ada banyak data-data yang disampaikan oleh paslon 1, oleh Luman, yang tidak terkonfirmasi secara pasti oleh petahana ya. Beberapa data yang kita sampaikan misalnya soal income per kapita kita, PDRB kita per kapita. Kenapa Jawa Timur PDRB per kapitanya kok peringkat 13, padahal kan kita APBD-nya besar, bahkan dengan Jambi aja kalah misalnya gitu. Juga soal angka kemiskinan. Kemudian ada banyak juga catatan menyangkut soal leadership, gaya kepemimpinan, juga tidak mendapatkan respon yang memuaskan gitu dari petahana. Itu berarti pada saat di pertanyaan debat, ya, pada saat pertanyaan Betul. langsung ya, menanyakan langsung ya. Ketika pertanyaan Oke, nah kalau itu gimana tuh ditanggapinya? Kayaknya tidak mendapatkan kepuasan kemarin di debat pertama Mas Andi. Itu kami juga mempertanyakan hal yang sama, Mbak. Jadi ketika kita melihat harus menyampaikan visi misi dengan waktu yang sangat mepet, dengan begitu segudang prestasi Mas Emil dan Bu Khofifah, itu kayaknya nggak cukup. Nah, kita berbicara sesuatu yang substantif. Sayangnya pada saat debat pertama kemarin itu banyak masih bersifat aksesoris. Jadi pada debat kedua ini Bu Khofifah dan Mas Emil Dardak akan menyajikan beberapa data yang faktual yang kira-kira bisa dilihat oleh publik bahwa prestasi yang dilakukan 5 tahun ini walaupun keberhasilan orkestrasi dari seorang gubernur dan wakil gubernur itu tidak diklaim oleh beliau semata karena itu gerak bersama. Tapi bukannya pada saat sebelum debat kan sudah diketahui Mas Andi beberapa misalnya 2 menit, 3 menit waktunya dan dibilang katanya tadi tidak terlalu cukup. Bukannya harusnya sudah ini nih, sudah waktu itu kan menanggapi dari pasangan Bu Lulu tadi pada saat sesi tanya jawab ya. Pada saat sesi tanya jawab. Tetapi pada saat nanti penyampaian visi misi kita akan melihat bagaimana proses investasi di Jawa Timur yang naik menurut Lee Kuan Yew Institute, lalu bagaimana program-program di Jawa Timur itu terasa, indeks pembangunan manusia juga naik dan itu meningkatkan kualitas hidup, Mbak. Jadi saya melihat langsung bagaimana Ibu Khofifah dan Mas Emil Dardak memastikan program-program itu terasa dan tetap turun di lapangan walaupun beliau sudah tidak menjabat lagi, belum menjabat lagi.
tetapi beliau juga memastikan bahwa yang di bawah itu masih terasa dan sustainable seperti tadi kata Pak Zainul. Terasa sampai di kemudian seterusnya. Oke, untuk paslon nomor 3 nih Mas Aziz, kan Bu Risma juga 2 kali wali kota Surabaya ya Mas ya. Ada yang menilai juga pada saat di debat perdana kemarin kayaknya Bu Risma ini tidak mengeluarkan Bu Risma yang sesungguhnya nih. Mungkin ada yang tertahan atau bagaimana begitu, tidak mengeluarkan ciri khas dari seorang Bu Risma. Dan di debat kedua ini akankah mengeluarkan the true Bu Risma nih di debat kedua? Ya, memang pada debat perdana itu Ibu Risma dengan Gus Han itu tidak kemudian menampilkan sesuatu yang kemudian harus selesai pada di debat perdana itu. Artinya debat perdana itu kemudian menjadi pembuka bahwa ada persoalan besar di Jawa Timur itu. Persoalan besar yang kemudian membutuhkan sosok tangan dingin itu untuk menyelesaikan, dan Risma Gusan itu yang kemudian berkomitmen pada pencegahan dan pemberantasan korupsi. Jawa Timur tidak sedang baik-baik saja gitu kan. Nah makanya kemudian pada debat kedua ini Ibu Risma dengan Gus Han itu kemudian berkolaborasi untuk menyajikan sebuah fakta. Dan pada debat perdana fakta itu juga sudah disajikan. Dan oleh kami sudah disajikan di hampir 15 media. Itu bisa dicek. Termasuk angka kemiskinan yang masih terbesar itu di Sampang, Bangkalan, kemudian Sumeneb. Itu se-Jawa Timur. Itu luar biasa angkanya. Dan bagaimana kita mendeskripsikan gitu. Satu bangunan bahwa pembangunan di Jawa Timur termasuk pembangunan manusia itu kemudian dilakukan secara serius kalau di depan mata itu menganga itu persoalan kemiskinan gitu kan. Nah itu yang akan kemudian menjadi salah satu konsentrasi pada debat kedua oleh Ibu Risma dan Gus Han. Dan dipastikan di debat kedua ini Bu Risma mengeluarkan the true Bu Rismanya ya? Ya. Oke, sebelum kita bertanya lagi kepada 3 tim sukses untuk di Pilgub Jawa Timur, kita akan ke Jawa Timur langsung, ke Surabaya langsung melihat bahwa ketiga pasangan calon, yakni pasangan calon nomor urut 1, pasangan Luhman, kemudian juga paslon nomor urut 2, Kofifa Emil, dan juga pasangan calon nomor urut 3, yakni Risma dan juga Gus Han, sudah tiba. Ketiga pasangan calon di lokasi debat, itu artinya akan mendapatkan pembekalan sebelum nanti 19.30 akan dimulai debat keduanya. Kami segera kembali lagi saudara, tetaplah di Kompas TV.